sesat pikir negara harus berhutang untuk pembangunan. Itu yang selama ini digaung-gaungkan. Mari kita logiskan dulu berhutang itu. Berhutang itu apa sebenarnya? Jadi kita tidak mempunyai kecukupan modal untuk membeli sesuatu, terpaksa kita hutang. Nah, ada kata terpaksa di situ. Kita uji dulu, kalau terpaksa berarti memang kita butuhkan. Hutang itu untuk apa? Kalau kita pribadi, untuk kebutuhan hidup kita. Apakah negara seperti itu juga dalam berhutang? Mari kita pikirkan balik. Dan saya membuat kesimpulan dulu sekarang ini sesat pikir cara berhutang oleh negara. Ingat, sesat pikir, paradigma berpikir yang salah, kemudian diatur oleh undang-undang yang salah juga tentang tata cara berhutang. Sehingga kita dalam keadaan sekarang mepet, mau bangkrut. Oke, sekarang saya ingin membuatkan analogi. Saya pernah membaca di bawah bendera revolusinya Soekarno. Ada macam-macam cara sesat pikir dan cara-cara merekayasa peraturan sehingga seakan-akan itu benar. Kalau kita katakan negara dengan pribadi ini bisa kita samakan dalam bentuk ekonomi, dalam melakukan transaksi ekonomi. Artinya negara terpaksa mengutang ke luar negeri ataupun kemana saja untuk menutupi kehidupan. Kalau enggak dia mati. Seperti kita enggak makan sehari-hari, cukup duit kita cuma untuk 10 hari, 20 hari lagi kita harus berutang karena gaji kita sekali sebulan. Artinya kita berutang untuk mencukupi makan kita. Apakah benar seperti itu? Mari kita lari dulu ke di bawah bendera revolusinya Soekarno. Soekarno pernah menceritakan di bukunya, dari tulisan-tulisan di bawah bendera revolusi itu sebenarnya ada kumpulan-kumpulan tulisan Soekarno yang cemerlang pada waktu dulu. Dia mencontohkan seperti ini, ada di sebuah desa atau di sebuah kampung. Di situ ada ulama atau ustadz yang menyelenggarakan apa? Yang diselenggarakannya di situ adalah perkawinan kontrak. Malahan ustadz sendiri itu menyatakan, kata Soekarno, bersyukur dia memberikan manfaat kepada orang untuk mencegah orang berzina. Ini namanya aturan, paradigma, norma, cara berpikirnya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ada di kampung itu gadis-gadis, janda-janda, orang-orang cantik. Datanglah calon suami di situ. Cuma satu hari saja, satu malam saja, nikah di hadapan dia. Dia nikahkan, kemudian semalam orang itu bersuami istri. Setelah itu mereka diceraikan. Besok lagi, datang lagi laki-laki yang lain. Karena cerainya, tata cara cerainya di situ adalah talak 3 langsung. Harus ditalak 3 langsung besok paginya. Dengan mas kawin. Itu artinya apa? Pelacuran tersembunyi. Dilegalkan dengan cara itu. Cara pandang ustadz itu seperti itu. Itu Ustadz Sontoloyo, kata Soekarno dalam bukunya. Juga dalam masalah riba, Soekarno pernah juga menyentil rekayasa di situ. Rekayasa caranya bagaimana? Ada orang meminjamkan uang, kan riba itu begini, pinjam 100 dibayar 200. Itu kira-kira caranya kan? Tapi dipelesetkan. Soekarno juga hafal ayat-ayat Al-Qur'an dan segala macam, diterangkannya di situ. Dikatakan di situ Tuhan sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini ditipu Tuhan, kata Soekarno. Ditipunya bagaimana? Seperti misalnya ada orang membeli korek api ini. Jadi dia sebenarnya mau minjam uang kepada si rentenir ini. Rentenir ini bilang dia menjual barang ini, si orang yang meminjam ini menjual barang ke rentenir. Rentenir, ini barang dijual ke rentenir dulu. Rentenir kemudian membeli barang tersebut, diberikanlah uang 100.000 kan, nanti kan dibayar 200.000. Nanti 3 bulan barang ini harus ditebus oleh yang berutang ini 200.000 dibeli. Nggak ada istilah pinjam meminjam situ, jual beli. Saya ulangi, saya meminjam ke rentenir, saya bawa barang ini, korek api aja contohnya, saya jual kepada rentenir itu korek api 100.000. Nanti 3 bulan yang akan datang, saya tebus lagi, saya beli lagi korek api ini dari rentenir tersebut 200.000. Ngerti kawan-kawan kan? Artinya di sini mereka coba-coba mengelabui Tuhan dengan aturannya ada, seperti begitu. Halal jual beli, riba diharamkan. Apakah Tuhan sebodoh itu bisa ditipu seperti itu? Itulah kira-kira kata Soekarno. Nah, bagaimana dengan hutang kita, hutang negara kita ini? Kalau saya mengatakan negara tidak boleh sama sekali berhutang dalam melaksanakan pemerintahan ataupun pembangunannya. Sama juga dengan seorang pribadi yang bekerja dengan gaji yang tetap selama setahun, bulan per bulan, dia tidak boleh melebihi belanja dia itu dari uang masuknya. Kalau tidak kan sudah tekor dia. Kalau dia melebihkan pengeluaran dia dari uang masuknya, artinya ditutup dengan hutang. Itu kan cara keputusan yang amburadul namanya itu. Tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan hukum, norma, etika, dan macam-macam. Seharusnya seorang pribadi menyesuaikan dirinya. Uang masuknya 100, seharusnya paling besar uang keluarnya pun harus 100. Malahan kalau bisa kurang dari situ supaya surplus. Sama juga dengan negara. Tidak boleh sebenarnya negara berhutang.
Kenapa begitu? Sudah jelas uang masuk kita ini 3.000 triliun, dianggarkan, direncanakan pengeluaran 3.600. Udah direncanakan dari awalnya. Di situ letak aturannya yang salah, yang coba-coba merekayasa seakan-akan ini benar. Sama dengan prostitusi, kawin kontrak seorang ustadz tadi itu. Sama juga dengan proses transaksi riba dijadikan jual beli. Dan siapa yang membuat itu? Pemerintah dengan DPR. Idealnya seharusnya negara dalam hal ini membuat undang-undang. Berapa uang masuk, segitulah uang keluar, dibelanjakan. Itulah yang namanya efisiensi. Itulah gunanya pemerintah itu mengusahakan uang masuknya sesuai dengan belanja, dan jangan dengan cara berhutang. Coba bayangkan seorang pribadi cuma pendapatannya 100.000 per bulan, kemudian pengeluarannya per bulan itu 150.000, 50 kan dihutang dia. Kapan dia bisa bayar seumur hidupnya nanti? Nggak akan bisa, karena menetap seperti itu terus-menerus. Oke? Di situ kuncinya sebenarnya. Nah, dalam pengurusan negara seharusnya begitu. Seharusnya pemerintah itu kalau memang berniat memerintah dan menang dan ingin memerintah dan mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, alinea keempat pembukaan, tujuan dibentuknya pemerintah itu adalah mensejahterakan kehidupan rakyat, melindungi segenap bangsa ini, kemudian mencerdaskan bangsa. Dengan cara perilaku seperti ini, negara tidak mencerdaskan bangsa, mengajari masyarakatnya berhutang seperti judi online sekarang ini, tak sesuai kebutuhan dengan uang masuk. Seharusnya cara berpikir pemerintah itu mencontohkan juga, mencerdaskan kepada masyarakat, mencontoh juga. Cuma uang masuk kita 3.000 triliun, pengeluaran kita harus kurang dari situ. Atau kalau memang pengeluaran kita banyak, sumber pemasukan kita itu kan banyak, itulah yang seharusnya yang dikejar oleh pemerintah, itulah yang seharusnya diusahakan oleh pemerintah, bukan dengan cara-cara berutang yang utangnya itu sendiri dibayar oleh generasi kita selanjutnya. Ada surat utang negara itu sampai 40 tahun itu tenornya, bukan pemerintahan yang sekarang yang membayar. Pemerintahan yang akan datang, mungkin generasi kita yang ke-10 nantinya akan membayar. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia? Di mana bentuk kemanusiaan yang adil dan beradabnya kita? Kalaulah memang kemarin-kemarin itu sudah dibuat hutang oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang harus stop berhutang. Kalau bisa hutang yang lama-lama itu dibayarkan. Kan itu usaha pemerintah itu. Itu gunanya mereka ditunjuk di situ. Oh, alasannya yang lain adalah kan undang-undangnya membolehkan seperti itu, membolehkan berhutang sampai 60% dari PDB kita katanya kan. Sementara Jepang dengan Amerika ada 200% dari PDB-nya, belum apa-apa kita katanya. Kita juga pertanyakan, apakah kita sudah memproduksi mobil seperti Jepang yang merajai dunia dengan otomotifnya? Kalau bisa kita seperti itu, mungkin masih bisa kita terima. Walaupun pada pokoknya kita mengatakan pemerintah tak boleh berutang sama sekali. Atau rupiah kita itu sudah sekuat dolar, di mana-mana orang melakukan pertukaran melalui mata uang lain atau pembelian ekspor impor memakai rupiah seperti dolar. Itu yang saya katakan, ini sekadar rekayasa-rekayasa, cara berpikir yang salah. Jangan-jangan pemerintah sendiri dan aparat-aparat kita yang pengambil keputusan selama ini pun tidak menyadari hal itu. Ini akan membuat negara kita bangkrut. Dengan apa dibayar? Sekarang sudah nggak kuat lagi membayar, apalagi yang kita lakukan nanti kalau sempat ini? Nggak bingung saya, dengan apa dibayar? Itu aja lah kira-kira kan? Artinya ini keputusan yang salah, cara yang salah, paradigma yang salah. Seperti Ustadz dan rentenir tadi. Terima kasih.